Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, Manunggaling Leluhur, masih dengan saya host kalian Firdaus Firmansyah, dan juga expert kita ada Novan dan juga Erik. Dan di segmen dialog alam gaib pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang bencana, di mana bencana-bencana tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal dari metafisika. Dan hal pertama yang akan kita bahas adalah tentang sesuatu yang sedang booming saat ini, yaitu Megatrust. Jadi Megatrust ini beritanya hanya tinggal menunggu waktu saja kita, dan diprediksi bahwa gempa yang terjadi ini lebih dari 8 magnitude dan juga berpotensi untuk menyebabkan tsunami dari bagian selatan Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Mungkin ada beberapa konspirasi lain selain konspirasi dari dunia gaib, tetapi kita tidak akan membahas itu karena itu bahasan orang lain. Yang akan bahas kita tentang bagaimanakah Megatrust ini dan juga hal-hal gaib ini. Sebelumnya Megatrust ini tidak hanya terjadi kali ini ya sebenarnya, karena sudah ada beberapa kali Megatrust ini telah terjadi juga di seluruh dunia. Contohnya pada 1960 di Chili pernah terjadi Megatrust dengan kekuatan 9,6 magnitude. Setelah itu pada tahun 2004 juga Indonesia pernah merasakan Megatrust dengan kekuatan 9,2 magnitude yang akhirnya menyebabkan tsunami besar waktu itu di Aceh. Setelah itu pada tahun 2010 di Chili kembali terjadi lagi Megatrust tersebut dengan kekuatan 8,8 magnitude, dan yang terakhir adalah di Jepang pada tahun 2011 dengan kekuatan 9,1 magnitude. Memang kalau dari segi alam, Megatrust adalah pergerakan dari lempeng bumi yang besar. Kalau menurut kalian berdua, kalau dari segi gaib, adakah sesuatu yang terkoneksi dengan calon bencana ini ke depan? Silakan, siapa dulu mungkin? Oke. Untuk Megatrust itu sebenarnya sudah dari mimpi doang, atau bisa gitu dibilang gua mimpi, tapi entah bakal terjadi atau enggak, karena sewaktu-waktu saya mimpi di mana Pulau Jawa itu penuh dengan hamparan tanpa rumah-rumah, dan dia rata semuanya. Orang-orang yang pada mengungsi dan nggak banyak yang selamat. Dan di mimpi itu saya Pulau Jawa nggak terbang dua, tapi rumah itu pokoknya nggak ada yang tersisa, sama sekali nggak ada yang tersisa. Itu aja sih. Mungkin itu mimpi udah 1 tahun yang lalu. Oke, berarti berapa kali terulang lagi? Sekitar 3 bulan yang lalu kalau nggak salah. Dan itu nggak bisa dijadiin acuan sih. Kayak firasat itu kan belum tentu benar. Oke, berarti sempat 2 kali mimpi. Mimpi yang 3 bulan yang lalu juga sama kan mimpinya, atau gimana? Untuk mimpi itu sama dan waktunya sama. Oke. Jadi kalau Pulau Jawa sampai tidak ada rumah yang tersisa, kemungkinan ini kalau menelaah dari mimpi itu ya, tsunami berarti ya, yang menghanyutkan. Karena dulu kalau kita ingat lagi di Aceh itu kan, saat pasca tsunami itu kan rata Aceh itu sempat, bisa karena gempa itu sama tsunami-nya juga. Oke. Tapi kembali lagi itu mimpi ya dari Erik, dan kita juga tidak bisa melihat itu sebagai acuan yang akan terjadi, benar-benar terjadi seperti itu gitu. Oke, kalau dari Novan gimana, Bang? Ya mungkin saya agak
ranahnya tidak ke mimpi, Oke. tapi sedikit berangkat dari apa namanya istilahnya tuh sebuah prinsip saja. Yang namanya bencana alam itu pastinya yang pertama tiba-tiba, nggak bisa diprediksi. Iya. Tapi ada tanda-tanda yang biasanya orang-orang tertentu yang merasakan gitu sebelum datangnya bencana, entah itu seminggu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya. Yang pasti dia kalau misalnya tanda-tanda akan bencana alam tuh merasa gelisah, entah kenapa faktornya nggak tahu, tapi merasa gelisah kayak mau ada apa ya, kayak rasanya kayak, mau ada apa gitu. Oke. Ada sesuatu yang terjadi. Oke, kalau dari segi goibnya, jadi saya ingin mengerucutkan sedikit pertanyaan menjadi sebuah pertanyaan begini. Apakah Megatrust disebabkan oleh dunia gaib? Tentu tidak. Oke. Bukan dunia gaib penyebab dari Megatrust tersebut gitu. Dan Pril, apakah Megatrust ini disebut-sebut sebagai ratu dan raja-raja goib-goib ini yang marah gitu, murka karena alamnya gini? Tidak juga. Oke. Saya nggak tahu ini fakta atau bukan, tapi menurut pandangan saya ini mungkin sebuah kebetulan, tapi sebelum bencana ataupun ketika bencana akan terjadi, biasanya dunia gaib itu ada semacam pertemuan atau party. Oke. Belum itu terjadi. Entah apa korelasinya, tapi pola yang terjadi itu seperti itu. Nah, ini menurut saya. Dan masih banyak sekali misteri kenapa keterkaitan antara bencana dengan hal-hal gaib gitu. Termasuk juga nanti dia mengarah ke arah prediksi akhir zaman. Kalau untuk Megatrust itu dia. Cuma ini kan kembali lagi bersifat tidak tentu, jadi tidak bisa diprediksi ataupun bagaimana pandangan masyarakat ini melihat secara luas, jangan hanya pada sempit, nanti malah salah-salah gitu. Iya, betul, menarik juga seperti itu. Itu menarik itu kalau ada memang sebelum bencana alam gaib mengadakan party pesta atau apa maksudnya itu, atau mereka mengadakan semacam perkumpulan gathering sebelum ada bencana atau gimana? Kalau dari yang saya pernah alami itu, ada utusan biasanya yang datang untuk mengajak, entah itu pertemuan semacam serasehan begitu, atau itu jamuan makan dan sebagainya gitu. Bentuknya. Dan kebetulan yang kemarin terjadi di Jogja pun seperti itu gitu. Ada yang datang. Ini mungkin perasaan saya aja. Atau ada yang datang kemudian mengajak untuk ikut perkumpulan. Oke. Udah ada ikut. ya. Karena juga memang ada yang datang. Dari mana ini, boleh diceritakan nggak yang datang ini kira-kira? Ya kalau memang ini nggak perlu detail nggak apa-apa ya. Yang ku dapat beberapa tuh dari karena aku inget rencana di tahun 2006 tuh yang besar itu ya di Jogja. Mereka datang karena kayak kalian jangan menyepelekan tanda-tanda alam. Oke. Jangan kayak yang 2006. Soalnya di 2000 itu dulu ada beberapa orang yang memberitahu mereka bahwa besok itu bakal ada gempa. Nah, tapi mereka bodo amat. Oke. Jadi apapun sekecil pun jangan kayak mungkin nggak
gak terjadi gitu. Jadi kita harus tetap waspada juga sih. Iya, betul. Oke, ya. Jadi itu dari Megatrust itu sendiri ya. Dan ada beberapa hal menarik juga. Kita sudah membicarakan Megatrust ya. Jadi apa hal menarik yang ingin saya bahas ini tentang ini banjir bandang dan juga tanah longsor yang kemarin ini baru saja terjadi di beberapa kecamatan di daerah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Itu ternyata ada yang bilang, beberapa sumber bilang kalau itu disebabkan oleh kemarahan sosok leluhur tanah tersebut. Sosok leluhur ini dia menyebut dirinya sebagai Puang Nango, dan dia si sosok ini berkata, bencana yang melanda di Luwu ini baru buntutku saja yang digerakkan. Bagaimana kalau sudah kepalaku yang digerakkan gitu. Jadi dari mana dapat informasi ini, karena ada sebuah video yang merekam orang yang dirasuki oleh sosok leluhur ini ceritanya di Sulawesi Selatan ini. Kalau dari pandangan kalian berdua gimana dengan kasus ini? Untuk kasus ini sepertinya saya pernah cerita tentang entitas yang dia penjaga suatu tempat itu yang menjaga keseimbangan gitu. Oke. Jadi entitas itu bukan negatif dan juga bisa bukan positif. Oke. Nah, entitas tuh banyak jenisnya, dan itu yang dialami salah satunya entitas penjaga keseimbangan di tempat itu. Sama halnya kita menjaga tempat itu, berarti entitas itu bukan entitas. Alam itu juga bakal memberi feedback juga sama kita. Jadi ibaratnya entitas itu kita ibaratin lah lingkungannya di sekitar situ. Jangan kayak di hal goibkan gitu lah. Oke. Kalau menurut saya ya, itu kejadian itu menarik ya. Ya menarik. Itu menarik. Tapi yang namanya bencana alam, seperti yang saya katakan tadi, itu masih ambigu korelasinya antara pergoiban dengan bencana alam itu sendiri gitu. Kalau perihal tadi kejadian kesurupan ya setelah terjadinya tanah longsor itu, kalau menurut saya sosok yang disebutkan namanya tadi tuh, beliau itu merupakan penjaga alam memang gitu. Cuma yang untuk perihal kesurupannya, saya masih ragu apakah itu dia yang merasuk atau bukan. Karena seperti yang kita tahu, kalau penjaga alam itu dia bukan marah kepada manusia, biasanya dia coba mengingatkan aja. Kalau sudah terlanjur ya sudah gitu, manusia telan sendiri gitu. Ya, karena mereka itu sejatinya hanya mengingatkan saja. Kalau yang marah-marah tuh mungkin perlu dipertanyakan kesurupannya itu, apakah itu semacam teknik psikis gitu untuk membuat publik agar mau menjaga alam itu kan juga. Satu sisi itu bagus, tapi satu sisi itu bisa aja mengajarkan untuk berbohong. Oke. Tapi kalau menurut kalian memungkinkan nggak sih makhluk gaib itu menjadi pemicu bencana alam gitu? Kalau menurut saya mungkin saja. Tapi untuk probability-nya itu sangat kecil sekali gitu. Kecil ya. Dan hampir susah dibedakan antara apakah itu penyebabnya gaib atau apakah itu penyebab ilmiah gitu. Dari alam gitu ya. Betul. Yang paling harus kita garis bawahi adalah sebelum kita ke arah gaib, haruslah kita tempuh dulu arah ilmiahnya. Ya. Gitu.
Udah, kalau dari Erik ada tambahan nggak? Nggak ada. Cukup ya, oke. Oke, itu dari lu ya. Ada juga informasi bahwa kalau biasanya masyarakat dulu yang tinggal di pesisir pantai itu percaya bahwa tsunami, kalau ada tsunami itu terjadi karena disebabkan oleh kemarahan makhluk yang menguasai laut gitu. Bahasanya makhluk penguasa laut. Makanya ada yang bilang hal tersebut akhirnya muncullah tradisi-tradisi seperti sedekah laut untuk ini agar menenangkan si bau rekso tersebut gitu. Menurut kalian gimana dengan pandangan ini? Kalau itu kan sebenarnya itu kepercayaan. Itu adalah sebuah kepercayaan yang bagi yang mempercayainya ya sah-sah saja begitu. Oke. Tapi kalau menurut kita, menurut saya itu adalah sebuah kekeliruan. Itu bukan berarti dia marah dan sebagainya, tidak dikasih saja itu. Dan maksud memberikan sedekah itu sebenarnya itu maknanya dalam kalau sepemahaman saya, karena di kejawen itu mereka yang mempercayainya itu merupakan sedekah kepada alam itu sendiri, bukan ada peruntukan untuk sosok yang spesifik gitu. Harusnya dia sedekah alam, namanya, bukan sedekah untuk menyembah ataupun melakukan ritual-ritual yang menyekutukan yang atau dewa atau apa dalam kepercayaan kejawen seperti itu. Nah, perihal tadi, kalau ada tsunami begitu, itu bukan disebabkan oleh goib kalau menurut saya. Lebih tepatnya itu murni gejala alam, murni sesuatu yang ilmiah dan bisa dijelaskan menggunakan berbagai macam teori. Gitu kurang lebih. Oke, kalau dari Erik gimana pandanganmu? Kalau pandangan tuh menariknya itu di orang dulu itu bukan kayak mereka kan belum memahami ilmu fisika, belum memahami ilmu barat juga. Dan mereka itu lebih menganalogikan suatu kejadian itu seperti halnya kayak perwujudan seorang Dewi Sri. Seorang Dewi Sri itu kan di dalam agama Hindu sendiri itu kan tidak ada. Nah, di Jawa, di Nusantara ini mereka tuh lebih ke mewujudkan itu dengan bentuknya sendiri gitu. Jadi mereka menganalogikan biar mudah disampaikan ke masyarakat yang lain. Begitu. Jadi itu ya Mas ya, karena mungkin ya itu benar juga masuk akal kalau memang orang dulu belum semaju sekarang dalam ilmu pengetahuan gitu. Jadi mungkin mereka istilah cocokologi gitu kan. Akhirnya apapun kejadian yang belum bisa mereka pahami ilmunya itu akhirnya disangkut pautkan dengan alam gaib. Itu kan biasanya seperti itu orang-orang dulu. Dan itu juga saya pernah dengar itu tidak hanya di Indonesia ya, maksudnya di luar negeri atau maksudnya di Barat juga seperti itu, seperti hal-halnya orang-orang Yunani kuno gitu kan. Kalau ada cerita kalau ada petir besar berarti Zeus sedang marah atau apa itu kan. Mereka memang kebanyakan orang-orang yang belum semaju kita dalam ilmu pengetahuan akan mengaitkan seperti itu. Dan ini tentu nggak abdul kalau kita nggak ngomongin tentang erupsi Merapi ya kalau bencana ya. Dan info yang saya dapat biasanya kalau erupsi Merapi itu terjadi karena Keraton Merapi itu sedang berpesta atau penghuninya Merapi itu sedang berkunjung ke pantai selatan nih. Dan juga beberapa orang juga percaya kalau Merapi itu bakal meletus setiap tahun Jawa Wamu, karena yang Merapi sendiri sedang melakukan renovasi besar-besaran di Keraton Merapi. Ya itu pokoknya. Kalau menurut kalian dengan hal ini gimana?
untuk Merapi sendiri sih Ya. nggak cuman pesta. Oke. Kadang mereka tuh memberi kayak teguran juga sama kita. Kenapa Merapi meletus? Kenapa ada bencana awan panasnya yang mereka selalu keluar terus. Nah, di Merapi itu banyak loh dia di tempat-tempatnya, titik-titiknya itu dia untuk kita ke ini dulu ya. Kenapa bencananya dulu ya? Ya. Untuk bencana kita bisa dilihat. Untuk party enggak, beliau lebih ke ada penjadwalannya juga. Oke. Jadi kalau dibilang ada apa pembangunan ulang gitu, kemungkinan sih beberapa orang yang percayainya seperti itu sih. Memang ada renovasi. Ya. Oke. Kalau dari saya itu sebenarnya balik lagi tadi kan sebuah kebetulan. Kalau saya malah mikirnya itu bisa saja ketika Merapi meletus, Ya. jadwal tersebut dibentuk gitu. Oh, pas Merapi meletus, ayo kita renovasi. Oh, pas Merapi meletus, ayo kita adakan apa gitu. Jadi seolah-olah dari sudut pandang masyarakat yang mempercaya itu, Ya. itu wah, ini Merapi meletus karena ada pertemuan. Oke. Padahal sebaliknya, pas Merapi meletus, jadwalnya terbentuk begitu. Dan itu pun sebenarnya kan tidak pasti juga, ketika itu nggak melulu karena itu gitu, nggak melulu karena Merapinya meletus kemudian jadwalnya gitu. Mungkin saja pas kebetulan Merapi meletus bertabrakan dengan jadwalnya juga. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kayak mungkin bisa jadi juga ya itu seperti yang kau katakan, kalau bukan Merapi yang mengikuti jadwal dari Keraton Merapi, tapi Keraton Merapi yang mengikuti jadwal Merapi itu sendiri gitu ya. Iya. Bisa jadi seperti itu. Oke. Jadi itu ya, maksudnya kita hidup di Indonesia ini kan, kita hidup di ada yang namanya Ring of Fire, yang dimana itu sering kali kita itu mendapatkan bencana gempa atau bencana Merapi, dengan banyaknya gunung Merapi di Indonesia dan dengan banyaknya laut juga ada kemungkinan besar tsunami juga. Jadi maksudnya apa yang ingin saya katakan adalah kita harus tetap waspada dengan kejadian-kejadian itu, walaupun ya memang kita sendiri nggak tahu kapan kejadian itu akan terjadi, tetapi tetap kita harus berusaha untuk be safe gitu loh, untuk bukan menunggu, tapi untuk mempersiapkan diri apabila memang bencana tersebut terjadi, karena tidak mungkin negara kita ini lepas dari bencana bencana seperti gempa, gunung meletus ataupun tsunami seperti itu. Dan juga apapun yang kami diskusikan, apapun yang kami berikan, pendapat-pendapat yang kami berikan ini bukanlah kebenaran mutlak tentu saja. Dan tentu teman-teman semua yang melihat video ini, yang mendengarkan kami, tentu kalian juga harus mendapatkan dari sumber-sumber lain agar kebenaran yang kalian dapatkan adalah kebenaran absolut. Dan juga kami di sini hanya ingin berdiskusi tentang hal-hal yang menurut kami menarik untuk didiskusikan, dan tentunya hal-hal yang sangat erat dengan dunia gaib seperti itu. Dan mungkin itu saja episode diskusi alam gaib kami pada malam hari ini. Terima kasih Erik dan Novan. Dan kami juga apabila ada kesalahan informasi atau kesalahan pengucapan, kami mohon maaf. Semoga kami semakin ke depan semakin baik dalam membawakan
diskusi-diskusi kami. Terima kasih banyak bagi kalian yang telah melihat video ini sampai akhir dan menonton kami. Jangan lupa untuk share dan juga jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng agar setiap kami mengeluarkan video baru kalian tidak akan ketinggalan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.